Aku itu belanja harus sesuai dengan list. Kita selamatkan dulu daging merahnya. Ini kita masukkan dulu. Ini kita selamatkan. Rapihan dikit lah ya daripada tadi. Oke, jadi nanti kita ambil sesuai dengan porsinya. Oke, sekarang kita bersih-bersih sayuran. Nah, biasanya sayuran aku pasti harus langsung aku cuci dulu. Memang kalau sayuran tuh lumayan agak lumayan lama, tapi ini insya Allah kalau misalnya kita udah cuci terus kita simpen di food prep gitu, kita menghindari yang namanya sayuran busuk. Yang ini nanti ini akan aku masukkan ke lubang biopori. Sampah-sampah dari sayuran-sayuran segar aku masukin ke lubang biopori biar jadi kompos buat tanahku supaya tanahnya subur. Oke, sekalian nanti pokoknya banyak sekali tips-tips yang akan aku berikan di Femalicious. Biasanya ada cairan khusus ya di Femalicious buat cuci sayuran. Kalau nggak ada, kalau bisa pakai sabun cuci piring yang ada gambar buahnya. Kita sebut saja namanya Mama Lemon. Siapa tahu mau placement juga di for fun ya kan. Food prep memang melelahkan, tapi memudahkan kita selanjutnya. Capek di awalnya aja pas lagi siap-siapin ya Femalicious. Aku akuin pas lagi pandemi ini aku lumayan agak takut pergi ke pasar. Bisa sih sebenarnya kita belanja online, tapi aku tipikal orang yang kalau belanja sayur sama buah-buahan harus yang megang sendiri. Sama kita tahu kan porsinya berapa banyak yang mau kita butuhkan. Kalau dari online kadang-kadang kita butuh satu ikat gitu, nggak taunya satu ikatnya gede banget gitu, banyak banget gitu. Sedangkan akhirnya jadi mubazir, jadi kebuang percuma. Setelah kita cuci-cuci yang pakai cairan tadi, kita cuci lagi, terus kita bilas. Jadi jangan cuma dicuci aja, kita harus dibilas di air mengalir. Banyak dimakan ulet nih, nggak apa-apa, dia nggak kena pestisida. Kalau misalnya ada ulet di daun, di sayuran kita is oke banget, itu tandanya nggak pakai pestisida. Kalau pakai pestisida itu kan yang bahaya juga kan, yang buat masuk ke perut kita. Makanya banyak orang yang menyarankan supaya pakai organik. Organik tuh supaya apa? Karena si tanamannya itu nggak ada pestisidanya. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak brokoli ada uletnya, nggak usah takut. Itu berarti tandanya brokolinya nggak pakai pestisida. Tips lagi bukan? Tring. Oke, kita tiriskan dulu sampai agak kering. Nah, sambil nunggu ini kering, aku beres dulu ya, nyiapin wadah-wadahnya. Oke. Femalicious, di episode sebelumnya kita kan sudah food prep untuk bahan-bahan segar seperti bahan-bahan mentah, daging, udang, dan juga ikan. Nah, kali ini, di episode kali ini aku akan food prep cara penyimpanan untuk bahan-bahan seperti sayur mayur dan juga sayur mayur. Tadi cara buah-buahan. Cuman di sini yang udah disiapin ada sayur mayur. Oke, jadi memang ada berbagai macam kategori nih dalam menyiapkan dan juga menyimpan bahan-bahan seperti sayuran dan juga buah-buahan. Biasanya kalau buat buah-buahan, aku udah pasti cuci bersih. Jadi semua itu sebelum aku masukin lemari es udah aku bersihin kayak tadi. Ini seperti ini juga tadi udah aku bersihin ya. Bisa kilas aja. Nah, nanti kalau misalnya kulkasnya pengen agak sedikit lebih cantik, Femalicious bisa cari wadah-wadah seperti ini nih, yang transparan seperti ini, agak bening. Ini dari plastik juga. Atau misalnya Femalicious beli yang sedikit range harganya lebih murah juga ada kok gitu. Nah, kalau untuk kayak wortel atau timun itu biasanya aku cuma cuci terus aku potong. Kalau timun nggak aku potong ya, karena mereka ada wadah yang lebih kecil. Nah, tapi kalau misalnya wadahnya udah terlalu panjang dan ini tempatnya panjang dan nggak cukup, biasanya aku potong lagi. Aku potong belah dua. Nah, kalau mau lebih simpel juga bisa dikupas langsung. Cuman aku lebih prefer ini aja, nggak usah dikupas, terus kita simpan. Ini kalau bisa dalam keadaan kering ya. Ini tadi aku habis dari kupas. Nah, yes. Ini yang pertama.
Untuk yang kedua adalah daun bawang. Daun bawang ini kan juga sifatnya dia ini kan gampang layu kalau misalnya disimpan di dalam lemari es, dan apalagi kalau misalnya dia terkena air ya, jadi gampang layu juga. Nah, siasatnya adalah sama nih, aku potong-potong juga nih Femalicious. Kalau misalnya kamu pas lagi nirisin atau dikeringin tapi ternyata belum kering-kering banget, aku saranin di bawahnya kamu kasih alas seperti ini. Tuh, jadi kamu cari tisu makan boleh. Kalau aku nih semacam kayak lap yang sekali pakai, bisa 5 kali deh. Bentuknya kayak tisu. Nah, ini kita bisa gunakan untuk melapisi wadahnya. Jadi kita pakein tisu makan boleh, atau misalnya kamu pakein lap bersih juga boleh. Nah, dia ini fungsinya untuk menyerap air yang jatuh dari si daun bawang. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk daun-daun yang gampang layu kalau mudah terkena air. Jadi kan walaupun kita simpan di lemari es, kadang-kadang kan suka masih ada kayak apa sih, embunnya gini kan. Kalau ini dia kuat, tapi kalau misalnya kayak bayam sama selada, jadi bawahnya kita pakein tisu makan atau lap kering yang bersih untuk supaya dia lebih awet. Jadi kita potong-potong dulu ini sekarang. Jadi aku potongnya segini karena sesuai dengan nanti misalnya fungsinya. Kadang-kadang ada tuh yang dipotong udah diiris-iris tipis, itu malah justru menurut aku kurang seger. Jadi aku lebih prefer dibelah seperti ini, dipotong seperti ini, terus jangan lupa di bawahnya dipakai tisu. Ini yang kedua. Untuk semacam kayak selada, tuh, walaupun kita udah tiriskan, tapi kan kadang-kadang masih suka ada airnya ya. Seperti tadi caranya yang aku bilang. Nah, kalau aku si seladanya ini pengennya begitu diambil dari tempat kita udah bisa langsung makan. Jadi batangnya aku potong. Kalau Femalicious mau pakai nggak apa-apa, kalau aku nggak. Potong lagi buat disimpan di lubang biopori untuk kompos. Jadi sekalian. Ini buat selada. Oke, terus baru gini aja udah kelihatan cantiknya ya. Tempatnya juga mempengaruhi. Jadi Femalicious juga harus pilih yang bagus juga supaya semangat gitu kalau mau bersih-bersih. Nah, pakcoy ini lumayan tahan air dia. Tapi tetap kalau misalnya Femalicious mau masuk untuk pakcoy, bisa dimasukin ke dalam wadah. Nggak perlu dipakein alas juga bisa, tapi kamu harus memastikan bahwa ini sudah cukup kering kalau untuk pakcoy ya, karena dia lumayan daunnya agak tebal, jadi dia lebih awet lah dibanding seperti bayam dan juga selada. Ini kita potong lagi batangnya. Jadi nanti pas begitu mau masak udah tinggal ambil aja deh, udah nggak perlu motong-motong lagi, udah nggak perlu nyuci lagi. Satu lagi bayam. Nah, ini sebenarnya karena ini buat waktu ya. Biasanya kalau aku tuh aku potek-potekin sesuai dengan ininya. Cuman karena ini masalah waktu juga, jadi aku potong di sini. Nanti pas begitu mau masak, batangnya paling kita iniin lagi. Kita potong-potongin lagi kalau batangnya nggak kepake. Nah. Yes. Biasain, walaupun habis beberes juga, tetap langsung dibersihin supaya kitanya sekalian capek. Yang dikeringin. Oke, sekarang kita masukin ke dalam lemari es ya. Wih, ini part yang paling aku suka. Masukin ke dalam lemari es, terus lemari es jadi cantik. Let's go. Jadi, aku itu bikin menu mingguan
Menunya itu biasanya terdiri dari sarapan dan 2 jenis menu yang lain. Jadi menu yang lain itu untuk misalnya tumis-tumisan dan juga kuah-kuahan. Jadi bukan buat makan siang, buat makan malam. Jadi makanan itu yang ntar akhirnya dikondisikan anaknya mau itu buat dimakan malam atau itu buat makan siang. Kita ngobrol situ lagi yuk. Jadi misalnya contohnya gini, aku dalam sehari itu bikin 3 menu. Ini contoh ya, Femalicious. Misalnya hari Senin aku bikin chicken karage. Chicken karage, terong balado, sama bobor bayam. Ini contoh nih. Nah, bobor bayam ini kan dari bayam ya. Bayam itu biasanya nggak bisa lama-lama proses memasaknya, nggak bisa tahan lama juga. Dan bayam itu kan nggak boleh dipanasin. Jadi biasanya bobor bayam karena aku masaknya siang sekitar jam 11, jadi itu pasti akan dimakannya saat makan siang bersama dengan chicken karage untuk lauknya. Terus biasanya malam tuh bisa makan chicken karage lagi atau ada lauk yang lain. Tapi kalau misalnya yang kayak gini, buncis daging cincang, sayur tempe goreng tepung. Jadi pokoknya intinya dalam satu hari itu ada lauk pauk, ada sayuran yang dibikin tumis-tumisan, ada kuah-kuahan, itu isinya ya protein, ya sayuran juga gitu. Jadi bisa dipakai yang terserah nih anak-anak mau makan yang ini, yang kuah-kuahan siang atau malam hari. Pokoknya kalau misalnya tumis-tumisan itu biasanya dimakannya lebih cepat, lebih duluan karena sayur-sayurnya nggak bisa tahan lama kan. Jadi biasanya nih tumis-tumisan itu untuk mereka makan siang. Femalicious, jadi gimana nih tips food preparation dari aku? Mudah-mudahan berguna banget ya buat Femalicious semua yang ada di rumah. Yang seperti kita ketahui bahwa ternyata kebijakan untuk PSBB kembali diberlakukan. Jadi mau nggak mau kan kita harus di rumah aja, berkegiatan di rumah aja, dan tentunya urusan dapur itu mau nggak mau harus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan tips yang tadi aku berikan dengan mempersiapkan dan juga membersihkan serta menata isi kulkas dari bahan-bahan segar dan juga sayur-sayuran, mudah-mudahan itu bisa membuat pekerjaan Femalicious di dapur jadi lebih mudah. Apalagi harus berhadapan sama kerjaan kantor, apalagi juga harus berhadapan sama urusan anak sekolah. Pokoknya intinya di dapur harus tetap fun supaya masakan-masakan kita enak-enak, kitanya juga masaknya mengurangi kestresan tersendiri, jadi di rumah bisa lebih happy lagi. Kalau gitu terima kasih banyak Femalicious udah nonton Food for Fun bersama saya Noerian kali ini. Dan jangan lupa kalau misalnya Femalicious pengen ngedapetin tips-tips menata dapur mungkin, atau masak, atau mendapatkan resep-resep selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu dong YouTube channelnya Fima Radio. Terus jangan lupa kamu juga komen, dan jangan lupa kamu like serta kamu share ke teman-teman kamu. Oh iya, ada lagi, kalau misalnya kamu pengen kasih tips tambahan tentang menyimpan sayuran dan juga bahan-bahan mentah dan bahan-bahan segar di dalam kulkas, kamu boleh tulis di kolom komen supaya semua Femalicious yang lain juga bisa baca. Terima kasih banyak loh Femalicious sudah nonton. Kalau gitu, saya Noerian undur diri. Bye bye. Pas. Bye.